Masih ingat dengan konten ini? Konten tentang narasi, perang narasi, dan agenda setting. Nah, ini sudah dilakukan di Indonesia dan sedang dilakukan lagi dan lagi, bahkan sudah sangat masif saat ini. Pola ini sebenarnya mudah ditebak, tapi sulit dimitigasi. Karena pelaku berusaha untuk menyerang pemerintah dengan mengamplifikasi pilihan fakta yang menyentuh emosi masyarakat, sehingga masyarakat dibuat tidak berpikir jernih dan rasional ketika membacanya, mendengarnya, menontonnya. Kita buka-bukaan aja agar ini menjadi upaya preventif untuk kita tidak terjebak lagi seperti Agustus Kelabu yang lalu. Siapa yang melakukannya? Oknum-oknum nakal yang didonori oleh oligarki dan pihak asing, yang mereka ini tidak ingin pemerintahan kita stabil, sehingga negara kita runtuh dan keserakahan mereka bisa menguras semua kekayaan alam negeri ini. Kemudian masyarakat kita dibuat sengsara dalam kemiskinan dan perbudakan modern. Ini ya, ini adalah upaya dari orang-orang dan entitas di belakang mereka yang ingin Indonesia kacau balau. Mereka ingin kejadian seperti Agustus kemarin lagi dan lagi, mungkin lebih parah, yaitu tujuannya menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo. Karena tujuan tersebut belum tercapai sebelumnya, jadi mereka menginginkannya lagi. Mungkin karena banyak kepentingan mereka tidak diakomodir atau terganggu. Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Mudah aja, ini bisa dipelajari, bisa dibaca polanya. Bahkan secara akademik ini juga banyak teori yang membahas pola gerakan seperti ini. Kita bedah step by step ya. Step pertama yang mereka lakukan yaitu menentukan isu dan framing awal. Mereka akan test the water dulu. Tahu mana yang lebih menyentuh masyarakat, menangkap emosi masyarakat, mulai dari RUU TNI, MBG, militerisasi, pembunuhan atau brutalitas aparat, hingga isu pendidikan. Mana mereka test the water dulu, mana yang direspon oleh publik yang lebih kuat menyentuh emosi publik. Lalu baru mereka ke step berikutnya. Step kedua, distribusi narasi yang kuat. Mulai dari pendapat tokoh, akademisi, korban, hingga aktivis dan lain-lain. Banyak banget mereka akan ambil narasi-narasi ini karena narasi yang mereka lempar secara emosional ingin mereka framing secara rasional, seolah-olah publik itu bisa melihat bahwa mereka itu rasional. Lalu step ketiga, ini yang sedang kita saksikan saat ini, yaitu diskusi publik dilakukan baik offline maupun online. Agar apa? Seolah-olah isu ini organik dan didiskusikan secara umum, tidak bersifat eksklusif. Padahal ini adalah isu yang mereka pilih setelah test the water tadi. Jadi ini tidak benar-benar umum dan organik. Ini adalah isu yang mereka pilih. Lalu setelah diskusi publik, step keempat nih, yaitu membuat polarisasi dan memperkuat konsolidasi pendukung agar narasi tadi berubah dari yang awalnya hanya sekedar narasi menjadi identitas. Ini sudah kita lihat di Agustus yang lalu. Masyarakat terpecah dan ruang konflik semakin lebar. Akan muncul dikotomi lo versus gue dan membangun seolah-olah satu identitas yang paling pro rakyat. Step selanjutnya yaitu menunggu momentum dan menyerukan aksi. Ini step selanjutnya nih, seperti yang Agustus lalu juga. Dari diskursus online nih, sekarang akan menjadi aksi offline lapangan untuk membenturkan masyarakat dengan pemerintah, menggunakan kelompok dengan identitas pro rakyat, pro demokrasi, pro HAM atau apalah itu. Dan ini akan mereka lakukan ketika momentumnya tepat atau mereka membuat momentum tersebut. Untuk suasana ini jadi makin panas nih, kacau, kekerasan dinormalisasi, aparat diprovokasi, dan mohon maaf nih, kalau jatuh korban, ya inilah yang mereka tunggu sebenarnya. Karena mereka akan mengamplifikasi ini. Mereka memang sengaja memprovokasi aparat agar ada korban yang bisa membakar emosi masyarakat lagi, menyiramkan minyak ke api yang sudah panas tadi. Dan ini belum selesai.
step selanjutnya masih ada. Step ke-6, yaitu aksi tersebut akan terus mereka lakukan seperti siklus sampai pemerintahan benar-benar takluk dan kepentingan mereka masuk. Ini bukan pola baru, hal ini bukan asumsi. Ini bisa dipelajari dalam teori-teori konflik, teori kekerasan politik, dan lainnya. Oke? Konten ini dibuat agar masyarakat sadar, terutama anak muda, bahwa mungkin niat Anda baik, tapi Anda mungkin tidak tahu yang menggerakkan Anda, yang menggerakkan aksi Anda itu tidak berhati luhur. Cek kembali, kritis kepada narasi apa yang dilemparkan kepada kalian. Stay safe, stay smart.